Masuk penjara, yuk masuk. Risiko ya? Gak wani, lo gak wani jadi ketua umum, jadi politik. Ketika kemarin Mas Erlangga Hartarto itu mundur, sampean terkejut? Enggak. Wes wayai. Setahun yang lalu mundur, jadi begitu bener. Aku nguyung ket biyen mesti nih. Kok saiki? Menurut Cak Ridwan, bagusnya ke depan ini, Golkar dipimpin siapa? Saya sudah bicara mulai dari awal. Tidak ada kader yang lebih baik daripada Jokowi. Hampir semua tahu. Kalau maju terus gawat iki. Iso selesai, tamat ya kan. Tamat ya. Tapi kok sekarang kalau cuma nomor 2, saya masih tetap kecewa. Katanya orang lupa, Erlangga hebat. Ya, ya tuh. Lupa mana DE. Kan jadi 102 sekarang kursinya. Jadi 102 kan. Duduk Erlangga sing kerja. Terus siapa yang kerja itu efek dari jas apa itu jenenge? Ekor jas, efek ekor jas. Efek. Prabowo Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, dalam 2 hari terakhir ini gonjang-ganjing terjadi di Partai Golongan Karya. Mengapa? Karena pada hari Sabtu malam tanggal 10 Agustus mendadak sontak Ketua Umum DPP Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto mengundurkan diri. Tentu ini mengejutkan, dan 1 hari kemudian beliau menyampaikan pidato dan disebarkan melalui video mengenai alasan pengunduran diri tersebut. Dan kemudian mendapatkan banyak reaksi. Ada satu tokoh Golkar yang cukup senior gaek ini yang bersuara berbeda terkait dengan pengunduran diri Erlangga Hartarto. Beliau adalah Pak Ridwan Hisam atau Cak Ridwan Hisam. Cak Ridwan Hisam. Beliau adalah anggota Dewan Pakar Partai Golkar. Saya ingin menyapa beliau. Pak Ridwan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ridwan kencang betul bersuara terkait dengan sosok yang namanya Pak Erlangga Hartarto. Kencengnya tuh kenceng negatif. Mengapa ini Cak Ridwan? Ya kalau saya sih tidak ada masalah dengan Cak Erlangga. Erlangga saya panggil Cak juga. Lahir di Surabaya. Surabaya Erlangga ini. Cuman besarnya di Jawa Barat, di Jakarta. Bukan masalah pribadi Erlangga, tetapi masalah kepemimpinan di dalam membawa Partai Golkar. Nah, karena saya ini timnya Erlangga. Di Bali 2016, Erlangga cuma dapat 14 suara. Saya ada di Erlangga. Itu. Saya sampai. Tetapi begitu dia memimpin, saya sangat kecewa. Ya, apa karena apa dia melakukan? Dia tidak melaksanakan keputusan yang sangat bersejarah merubah Golkar di zaman Orde Baru menjadi Partai Golkar, di mana kita membuat paradigma baru, namanya paradigma baru Partai Golkar. Nah, itu diputuskan tahun 99 di zaman ketua umumnya Akbar Tanjung. Bang Akbar Tanjung. Nah, itu saya waktu itu ketua di Jawa Timur. Kita ini berdarah-darah di Jawa Timur betul. melakukan perubahan itu. Golkar ini sudah ada seharusnya. Bubar sudah. Ya. Bendera-bendera sampai Lawang Surabaya. Tahu bagaimana kantor saya dibakar. Tahun 2001 di Jalan Ahmad Yani. 22 kantor dibakar juga di kabupaten kota se-Jawa Timur dari 38. Jadi kita ini bukan ngomong tok nyawa yang kita ini kan. Makanya begitu saya lihat Golkar melenceng dari paradigma baru Golkar, saya berdiri di depan. Pak Ridwan, Cak Ridwan harus sampaikan dulu paradigma baru Golkar itu apa? Jadi paradigma baru Golkar itu setelah kita selama sekian tahun dari Sekber Golkar tahun 64, 20 Oktober waktu itu didirikan. Zamannya siapa? Bung Karno. Idenya Golkar itu idenya Bung Karno. Pendirinya itu adalah orang-orang pembantunya Bung Karno. Namanya satu Mas Isman Jenderal, Kosguru. Habis itu Pak Gandhi, MKGR, pembantunya juga. Satu lagi Suhardiman. Ada satu lagi yang selama ini tidak pernah tampil, Gakari, Mayor Jenderal Gatot Suwagyo. Angkatan Darat, propamnya Angkatan Darat ini. Inilah
cikal bakal Golkar Sekber. Nah, habis itu 71 ikut pemilu kan, berubah menjadi golongan karya, menang kita. Sampai 97 menang, reformasi 98, pemilu lagi 99. Kalau kita tidak melakukan perubahan, mengikuti reformasi, habis dibubarkan. Waktu itu sudah dibubarkan. Saya jadi ketua Golkar bukan karena saya hebat. Kau nak sing wani waktu itu. Tentara-tentara mohon maaf, tiarap semua. Saya aktivis mahasiswa 7778 di ITS di Surabaya. Melawan NKK BKK. Akbar Tanjung, Wan kau jadi ketua Golkar. Kalau kau tidak jadi Golkar tidak bisa kerja saya. Saya ini ketua real estate Jawa Timur di Surabaya. Waktu itu sampai bangun perumahan banyak saya. Bayangkan saya pengusaha disuruh jadi ketua partai. Senom mana umur 40. Saya wis tuwa. Ya, tapi tetap semangat arek Surabaya 45. Jadi setelah itu Golkar berubah. Golkar partai yang tidak mandiri menjadi partai mandiri. Perubahannya itu ya, berubah. Jadi tidak mandiri jadi mandiri. Mandiri. Partai yang terbuka dulu tidak terbuka. Bisik-bisik apa? Ono keputusan. Jadi mandiri itu artinya tidak tergantung pada pemerintah. Tidak tergantung kepada siapapun, tidak pemerintah saja, kepada siapapun. Dia berdiri sendiri. Masalah anggaran, masalah kebijakan, keputusan itu harus dari diri. Dia partai yang modern. Manajemennya harus mandiri, terbuka, modern. Nah, tidak modern. Kalau kepemimpinan Pak Erlangga tertutup, bisik-bisik, ada keputusan, kaget-kaget semuanya. Oh, jadi nggak mandiri. Terbuka, ya? Saya ini anggota fraksi Partai Golkar, wis 5 periode, wis tuh mulai 97 orde baru. Saya sudah di Senayan. Selama tahun 99 selama periode Pak Erlangga 1 kali rapat fraksi. Padahal seharusnya setiap kali kita reses harus rapat fraksi pleno, ketua umum partai memberikan arahan kepada semua anggota fraksi untuk turun ke daerah. Aspirasi rakyat dengar, lapor kepada DPP, DPP bikin kebijakan. Tidak pernah. Ini habis itu tidak kan partai yang harus mendengarkan aspirasi rakyat. Harus melakukan check and recheck. Ada kebijakan bener nggak ini? Cek dulu ke bawah. Oh nggak bener, harus dirubah. Sesuai karena partai ini adalah partai rakyat, partai terbuka. Satu-satunya saya bisa klaim partai terbuka di Indonesia ada Golkar, tidak ada sing duwe. TBK, kalau perusahaan terbuka, siapapun. Nah kita tahu bagaimana Pak Harto memimpin sekian puluh tahun ya, toh ketua Dewan Pembina. Tapi begitu reformasi tidak ada anak-anaknya Pak Harto. Nah, sekarang ini ketidakmandiriannya ketika Pak Erlangga memimpin Golkar apa buktinya? Contohnya apa? Contohnya? Ini banyak contohnya, tapi ini yang fatal. Keputusan Munas Jakarta 2019, calonnya itu dari 8, proses ada yang disuruh mundur, sampai tinggal 2 saya dan Pak Erlangga. Saya disuruh mundur perkara arek Surabaya, gak iso. Oh di situ, jadi kemandiriannya Pak Ridwan disuruh mundur. Nggak mau saya. Yang nyuruh siapa? Ya jangan disebut lah. Pokoknya yang punya kuasa kira-kira. Ya, tapi dia tidak langsung juga kan lewat. Lewat orang-orangnya di dalam. Cecungu. Nah sudah. Pak Ridwan suruh mundur. Gak bisa, saya kalau mundur partai yang mundurkan saya, jangan orang lain. Nah maju terus saya. Ya diaklamasikan di forum. Saya tidak dikasih waktu untuk berbicara, menyampaikan visi misi sebagai calon ketua umum. Usman gedok kita ya? Digedok ketua pimpinan Munasnya saat itu. Terus diputuskan lagi di situ. Saya sudah tidak setuju. Ada jejak digitalnya. Saya tidak setuju kalau ketua umum dalam Erlangga diputuskan menjadi calon presiden 2024. Dilanggar, bikin. Terus jalan. Begitu mau calon presiden gak wani maju. Oh gak berani maju? Gak wani maju. Itu artinya kemandiriannya gak ada gitu? Loh ya gak mandiri dong, keputusan Munas harus dia laksanakan. Kalau dia tidak berani mundur atau elektabilitas turun, ya harus dirubah. Di mana merubah? Munas. Ya Munas, gak iso rapim. Ya. Gitu lah, diputuskan di Rapimnas. Nah menurut Cak Ridwan, itu tidak mandiri sudah. Mengapa kok tidak maju terus di capres itu jadi calon presiden? Menurut yang Cak Ridwan Hisam tahu. Ya semua orang tahu sih, bukan saya saja yang tidak. Yang tahu semua, hampir semua tahu. Kalau maju terus gawat iki. Artinya itu iso gunjang anjing. Bukan iso selesai, tamat ya tamat kan. Tamat riwayatnya ya.
Apakah ini pernah dialami oleh Pernah. Oleh Akbar Tanjung, Ya, yaitu dipolitisasi ketika Bulog Gate, dengan ya? Bulog Gate. Nah, Dia sempat ditahan itu ditahan di kejaksaan, kita jaga kejaksaan 1 bulan. Ya. Ya itu. Bertahan dia. Masuk proses pengadilan. Kena pengadilan. Sampai Mahkamah Agung, alhamdulillah bebas. Maksudnya Cak Ridwan harus punya karakter seperti itu. Harus karakter. Masuk penjara, yuk masuk. Risiko ya? Gak wani. Lo gak wani, jadi ketua umum, jadi politis. Jadi politisi gak wani. Ya apa sih? Oh itu ya masalahnya. Ya. Diserahkan. Saya bukan menolak Gibran loh ya. Ya. Gibran itu elektabilitasnya tinggi. Karena Pak Jokowi kan. Tapi prosesnya harus melalui Munas. Bukan Rapimnas. Oh, itu. Nah di situ saya ngomong langsung. Munaslup. Jadi istilah Munaslup saya sudah keluarkan di bulan Juli 2023. Dan saya arek Surabaya Mas Satria Mas. Loh, saya datang ke kantornya Pak Erlangga jam 5 sore, diterima di kantor Menko. Mas ini begini. Gak wani. Duh, buat poros keempat. Poros keempat waktu Pilpres ya. Pilpres. Ada Pak Anies, ada Mas Ganjar, ada Pak Prabowo. Harusnya Erlangga poros keempat. Dan itu resmi Dewan Pakar. Aku iki anggo elek-elek gini Dewan Pakar iki. Sebagian pakar-pakar kan, Golkar itu. Kalau resmi. lihat itu kan pasti kalah kan. Ya gak apa-apa. Oh, gak penting ya. Kalah menang gak penting. Aku iki 2 kali maju Pilgub Jawa Timur 2003. Didukung Gus Dur, PKB, Golkar. Kalah Mbak Imam Utomo. Gak masalah. Gak masalah sih seger. 2008 maju maneh bareng PDIP. Cak Sucipto, ya, Sekjen PDIP. Masif. Ya. Kalah maneh. Ya gak apa-apa. Yang penting gagah gitu ya. Tuh, bertanding kok wedi kalah. Ya jangan masuk pertandingan dong. Pasti kan ada kalah menang. Nah, ya kalau kalah baru kita dukung siapa. Ya, gak wani. Oh, gak berani Pak. Resmi, surat resmi. Ada dokumennya sekarang. Selain karena elektabilitas, apa yang bikin gak berani? Itu tadi. Ya mau. Karena tersandera itu tadi. Ya mau lah, aku ya apa nasibku iki rek. Itu. Ya, itu ya. Itu. Cak Ridwan, ketika kemarin Mas Erlangga Hartarto itu mundur, sampean terkejut nggak? Enggak. Wes wayahe. Setahun yang lalu mundur. Jadi begitu bener. Aku ngungket biyen mesti nih. Kok saiki? Kenapa saya tidak terkejut? Karena ada satu Mas, kuncinya. Paradigma baru Golkar yang 5 tadi itu. Jangan separuh-separuh. Jadi kalau wani yo. Ojo wani gak wani. Oh, artinya nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Iya. Itu. Jadi 5. Dia mandiri. Begitu wis gak mandiri. Begitu wis tapi tidak mandiri, ya disikat. Nah, aku gak usah jelas contohnya apa. Banyak contoh-contohnya. Akbar Tanjung berani terus. Sampai detik terakhir berani menang Golkar 2004. Wah, risikonya dia harus masuk penjara. Masuk penjara. Lah itu. Jadi paradigma baru itu tidak boleh separuh-separuh. Kalau separuh bulet deh. Bulet iki nyantap awake dhewe. Nah, ini dia kena santap sendiri. Dari proses kemandirian Partai Golkar, paradigma baru Golkar iki Mas. Tidak asal-asal loh Mas. Melalui proses meditasi loh Mas. Jadi ojo main-main. Simbol Golkar itu judul perkara ringin apa. Itu ada sila pancasila. Itu proses meditasi yang dilakukan oleh orang-orang tua-tua. Makanya Golkar bisa ikut sakti Mas. Cak Ridwan. Ya. Konon ada siklus 20 tahunan. Ya. Bahwa Golkar akan berjaya kira-kira. Berjaya. Gitu. Tahun 2024 memang menang pemilu. Harusnya menang pemilu. Saya punya buku, gawe buku Aka. Ya. Reformasi kedua Partai Golkar, paradigma baru. Aku tak luncurkan tanggal 10 November 2019 di Hotel Indonesia. Penulisnya sopo? Cak Maksum. Ini. Ya. Jawa Pos. Ya. Penulisnya semua. Reformasi. Di situ saya katakan 2019 Golkar akan jadi pemenang pemilu pertama 2024. Tapi berbasiskan 4.0 dan milenial. Itu dasarnya. Semua datang, ketua-ketua umum. Pak Akbar datang, Pak JK ngirim utusan,
Habis gitu Pak Abu Rizal datang nih, Pak Agung langsung. Pak Erlangga ngirim utusan juga karena waktu itu dia ke Singapura ngantar ibunya. Semua ketua umum. Novanto pakai video. Ya. Untuk mungkin. Karena saya bilang kita harus mempersiapkan itu 2019 bulan November saya bikin buku itu. Menyongsong kemenangan Golkar 2024 karena siklus politik 20 tahunan. 45, 65, 2004, 2024. Tapi kok sekarang kalau cuma nomor 2, saya masih tetap kecewa. Katanya orang lupa, Erlangga hebat. Ya, Ya toh, lupa mana DE. Kan jadi 102 sekarang kursinya. Jadi 102 kan. Duduk Erlangga yang kerja. Lu siapa yang kerja itu efek dari jas apa itu jenenge? Ekor jas, efek ekor jas. Efek. Prabowo Gibran. Oh, jadi efek dari Prabowo Gibran, bukan dari Erlangga efek. Enggak ada Partai Golkar. Saya ini kan di bawah saya. Saya tahu yang kerja siapa kok. Iya. Bukan caleg kerja otomatis supaya dia mau jadi. Nah, itu partai ya untuk koordinasi. Yang kerja sesuatu. Ada sesuatu yang lain. Kalau aku ngomong efek mau apa itu? Efek ekor jas. Efek ekor jas. Dari Prabowo Gibran. Lah Prabowo Gibran yang menang no siapa? Ya, ada pihak tertentu yang bekerja lah ya. Siapa itu? Ya. Nah, ya itu. Jadi sampean tidak menyetujui bahwa itu adalah kinerja bagus dari Pak Erlangga. Kalau mau kinerja bagus, lihat hasil survei. Sebelum pemilu 8%, 9% bos. Ya. Gitu loh. Kalau kinerja Pak Erlangga di pemerintah juga banyak dipuji orang, gimana tuh? Loh, saya memberikan dulu. Begitu dia terpilih, tidak sampai setahun saya keluarkan statement Erlangga harus memilih. Terus jadi Menko atau mundur dari ketua umum. Dan itu dilakukan oleh Akbar Tanjung tahun 98. Mensesnek mundur, bayang no. Mengundurkan diri dia pegang ketua umum Partai Golkar. Supaya konsentrasi gitu ya? Konsentrasi. Dia juga harus gitu. Dua-dua gak bisa. Kok baru sekarang harus ngurusi Menko mau transisi karir 3 bulan ikhlas. Ilmu palsu-palsu lah yang Surabaya ngomong. Kalau mau mundur itu setahun yang lalu. Kena ilmu palsu-palsu berat. Palsu-palsu lah berat itu. Jadi saya tidak punya masalah dengan Pak Erlangga. Secara pribadi nggak ada masalah. Pribadi saya ini timnya Pak Erlangga. Dari dulu saya ketua Persatuan Insinyur Indonesia Jawa Timur. Pak Erlangga ketua Insinyur Pusat. Kirain orang bahwa bapak ini dendam karena disuruh mundur waktu Munas kemarin. Disuruh mundur Erlangga tidak oleh. Begitu dia bilang, saya bangga dengan Patih Gajah Mada. Aku disuruh Patih Gajah Mada perkode Rojo Erlangga. Iya. Saya bilang, dirangkul aku. Maju terus Mas, dia bilang gitu. Nanti saatnya saya mundur. Maksud saya pada saat itu, proses itu, rakyat itu harus tahu proses Mas. Ojo langsung ujuk-ujuk tadi. Lu ujuk-ujuk mundur. Dituntut buktinya sekarang. Jadi berita kan sudah berapa hari ini. Karena kaget-kaget loh. Wingi ngomong Desember. Iki Ridwan ngomong segera Munas Desember. Sampai apa? Gegam beberapa orang itu. Oh, no, video ini dia semua. Munas Desember, Loh, tapi kira-kira ketua umum partai kok kayak satpam mereka ngono. Iya. Mari ngono sesuk mundur. Iki lah ya apa iki? Iya. Ridwan, ini ada banyak pertanyaan. Sebelum ini muncul videonya Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Sama statement Pak Ical lah. Ya kan nonton ya waktu itu bahwa janganlah, nggak usah lah Munaslup, ya kan percayakan Erlangga itu kinerja. Gitu. Ya. Itu apa sih Pak kok tiba-tiba Pak Luhut nongol gitu ya. Lalu kemudian beberapa hari kemudian Pak Erlangga mundur. Pak Luhut mungkin waktu itu malam kedatangan kan. Kedatangan opo Wahyu tau opo ngono, opo ngelindur, sesuk iki video download gitu. Mari ngono, aku moco. Yang ngirim saya video pertama sapa? Abu Rizal Bakri dari Eropa. Oh iya. Loh, aku dikirim Bang Ical. Karena Bang Ical saya kirimi. Bukan kirimi video. Statementnya dia saya kirim, terus dia bilang, "Ban, Luhut keluarkan ini." Terus kaget aku. Langsung Pak Luhut malam-malam tak WA. Gitu ya? Iya. Apa yang disampaikan? Saya bilang, Pak Luhut, siapa yang bikin kacau?
Yang bikin kacau Erlangga. Kaget Luhut. Ditelepon aku isu. Jumat jam 8. Saya itu sudah kering. Luhut tak jangan sih. Telepon mana? Kering. Waduh. Iki jenderalku iki. Luhut ini kan. Saya itu pengurus Golkar, Biro Koperasi Wira Swasta Golkar Jawa Timur Orde Baru. Luhut itu Danrem Malang. Danrem Madiun. Danrem Madiun. Ya. Mari ngono pindah jadi asisten nang Kodam 5 Brawijaya. Aku ketemu terus. Kini lah cangkurannya biasa nang Hotel Elmi. Iya, kan? Elmi ya. Nah di situ. Telepon angkat. Ridwan. Wah, tapi di Sereni. Aku siap di Sereni. Gara-gara itu. Gara-gara itu kita. Ridwan guyu-guyu. Kenapa? Pak Luhut. Pak Jenderal, aku udah dulu Pak Luhut. Jenderal, itu statement itu buat siapa? Yang bikin kacau ini Erlangga. Kenapa Ridwan? Yang statement-statement, semua DPD dikumpulin, disuruh deklarasi dukung dia 3 periode. Ormas-ormas pendiri, Soksi, MKGR, Kosguru, terakhir AMPI, dikongkon statement, bikin pernyataan. Ini kan munasnya baru Desember. Dia mulai kerja Juni. Berapa? 6 bulan. Pemimpin menyalahgunakan kekuasaan, curi start. Tidak boleh. Kalau dia mau beri dukungan nanti setelah ada kepastian kapan rapimnya, munasnya. Didahului oleh rapim, rapimnas rapat menentukan tanggal berapa. Mau 5 Desember, 7 Desember, atau November, baru declare siapa yang mau maju silakan. Itu yang namanya partai modern. Fair. Partai terbuka, fair. Partai yang demokratis, tidak boleh pakai kekuasaan. Itulah yang kita rubah dulu. Golkar ini seperti itu. Kita jadi paradigma baru Golkar dan dipercaya rakyat. Kok saiki apa yang dibaleni? Lu iso rusak Golkar ini. Lalu setelah Cak Ridwan ngomong gitu ke Pak Luhut, apa jawaban Pak Luhut? Oh, saya segera tegur Erlangga. Itu omongan Pak. Itu hari Jumat sekitar jam 8 pagi. Setengah 9 pagi. Hari Jumat. Saya waktu itu lagi reuni di Malang, Lemhanas. Saya ini kan anggota Lemhanas KSA 14, 2006. 2006 tua iki aku. KSA. Itu semua kumpul situ. Ada Letnan Jenderal Suryo Prabowo. Oh iya, Suryo. Nah, itu yang paling canggih ku. Top waktu sekolah itu paling pinter. Iya, aku sebagai pupuk bawang. Sebagai pengusaha, mewakili pengusaha waktu itu. Nah, itu reuni orang hampir 50 orang lah sama semuanya dari Jakarta 30 naik kereta api bayangkan. Nah, saya lagi salam sama teman-temanku semua itu Ridwan dia bilang gitu. Cak Ridwan, terus menurut Cak Ridwan bagusnya ke depan ini Golkar dipimpin siapa? Saya sudah bicara mulai dari awal. Tidak ada kader yang lebih baik daripada Jokowi. Loh kan bukan kader Golkar. Siapa ngomong? Oh, buktinya apa? Buktinya. Sejak 97 yang namanya Jokowi itu sudah kader Golkar Orde Baru. Oh, Golkar zaman Orde Baru. Orde Baru. Saya waktu itu ketua umum HIPMI tahun 90-95. Habis itu ketua real estate. Jokowi itu HIPMI di Solo. Ketua Asosiasi Mebel Indonesia Asmindo Solo Raya 97-2002. Gak ono zaman ketua organisasi zaman itu lah gak Golkar. Siapa bro? Ketua umum Asmindo ini waktu itu. Bob Hasan. Ya. Bob Hasan itu pengurus DPP Golkarnya Harmoko. Gak mungkin saya ini ketua HIPMI karena Golkar. Zamannya Bambang Yoga Sugama. Di Jawa Timur sampai ketemu aku biar ya itu. Jadi cocok ya. Loh, tahun 2005 maju wali kota. Saya tanya sekarang, apa langsung ujuk-ujuk dia jadi calon wali kota? Golek surat rekomendasi. Datang ke Golkar. Di situ saya dibawa oleh Kus Raharjo ketua Golkar Solo. Bawa Jokowi ke pusat. Pak Ridwan dukung pengusaha. Oh, tak dukung pengusaha. Ini Golkar. Belum PDIP. Ya. Nah, cuman oleh Golkar karena kita waktu itu mempersiapkan calon lain sekda. Maka Pak Jokowi pindah lagi ke Pak Amin Rais, ke PKS. Dapat Amin Rais. Terakhirlah baru dapat PDIP dengan syarat harus FX Rudi sebagai wakil. Akhirnya jadilah dicalonkan PDIP. Ngono lho.
Kalau dia kader PDIP, otomatis sama dia ono apa? Nyari kemana-mana. Ya Langsung aja kan. Langsung dari siapa? Langsung. Kalau yang kader PDIP ya Pak FX Rudi kan? FX Rudi sejak awal sudah ketua. Iki gak pengusaha. Pemain bebas. tapi kader Golkar. Nah, tapi kan nggak buktinya lagi. Ada buktinya. Ya, apa tuh? Jadi presiden kabinet pertama 2014-2019, apa nama kabinetnya Pak Jokowi? Kabinet lupa. Ayo, apa? Ya. Kalau saya kira kabinet Indonesia Bisa Maju. Ya. Sadurungnya gotong royong nggak salah. Tuh. Apa tuh Pak? Kabinet kerja. Oh, ya. Lah kerja itu sopo? Ya Golkar. Nah, ya wis berkarya. Ya. Iku gak sadar kabeh wong. Aku sadar, aku meneng guyu-guyu aku. Saya ini mendukung Pak Jokowi itu yang bawa Mas Cahyo Kumolo. Ketua pemenangan pemilu, aku diceluk ambek Cahyowan. Saya ketua Jawa Timur, dia kan ketua umum pusat KNPI. Ayo kita jadikan Pak Jokowi. Duh, aku ini Golkar. Nah, saya bilang gitu. Karena waktu itu kita kan Prabowo, Hatta Raja saya. Prabowo Hatta. Loh, aku calon batu ini adalah sesuatu yang kita kerjakan waktu itu. Muncullah Jokowi ini bersama Pak JK. Ya. Itu ceritanya. Jadi Pak Jokowi ini asli kader Golkar. Zaman Orde Baru ya. Zaman Orde Baru. Golkar tuh jangan ditanya, mana KTA nih? Gak ono. Ya lek mau nih KTA, hitungmu sama suaramu akendi. Lah ke suaranya Golkar. Ya. Ya tidak ada. Itu KTA itu kalau mau jadi caleg, kasih KTA. Ya. Mau jadi pengurus, kasih KTA. Lah jadi apa-apa terus jalur KTA. KTA di Golkar itu 5 menit, terus canggih. Kasih nik, keluar langsung. 5 menit jadi. Kalau jadi ketua umum, wong belum pernah jadi pengurus DPP. Ya apa ya bisa aja di Golkar mengubah ADART juga bisa. Oh, ya, sampean undang-undang MD 3 iso diubah. Undang-undang MD 3. Iya. Iso kok sesuk masuk 15 Agustus perubahan lho kaget-kaget kabeh wong. Undang-undang ubahnya ADART. Iya kan gampang banget. Pak JK, saya ini pimpinan Munas Bali 2004. Oh iya waktu Pak JK kepilih ya. Elek iki pimpinan Munas iki 2004. Cuma 5 orang. 5 iki 4 wis matek kabeh. Tinggal saya sendiri hari ini. Pak JK itu tidak lolos yang namanya verifikasi. Akbar Tanjung sing lolos loh. Ridwan, Pak JK itu sekber Golkar. Sekber tahun biru 6471. Itu semua adalah Golkar. Lolos dia. Kapan Pak JK jadi pengurus Golkar? Kapan pengurus partai Golkar? Tidak pernah. Sekber Golkar iya. Jokowi sekber Golkar. Ketua umum Asmindo. Pak JK ya ketua HIPMI Sulsel, ketua Kadin Sulsel. Masuk lah dia. Masuk. Abu Rizal Bakri ketua Kadin, pengusaha Golkar. Meskipun belum pernah jadi pengurus DPP. Kapan waktu pengurus itu DPP? Tidak pernah Bang Ical. Masuk itu barang. Ketua umum langsung. Jadi kalau Pak Jokowi jadi ketua umum itu tidak begitu sulit. Jangan dipermasalahkan di Golkar. Golkar ini partai terbuka. Ya. TBK siapapun. Asal dia pegang. Yang ada persyaratan PDLT. Dia harus berprestasi. Sopo sing ndak bilang prestasinya Jokowi. Wali kota Solo 2 periode, gubernur, presiden 2 periode prestasi. Dedikasi tidak perlu diragukan kepada bangsa dan negara. Loyalitas, loyal deh. Loh, Menko nih Pak Jokowi ki 4 Golkar semua. Ya. Loh, terus Pak Erlangga, Pak Luhut Binsar Panjaitan, lalu Pak Hadi sekarang. Pak Hadi, ya Golkar. Ya, tentara. Tentara A. Keluarga ABG. Iya. Takon Pak Hadi lek ngomong enggak Golkar dia. Wong iku arek Malang. Iya. Arek Lawang iki Singosari. Iya. Nah, podo bareng aku teko Malang. Iya. Terus apa mana sih? Pak Muhajir. Pengurus Golkar, ketua Golkar, bukan ketua. Ketua bagian cendekiawan Golkar Kota Malang. Zaman ketuanya namanya tentara ketuanya Pak Saiman. Itu Muhajir. Takon Muhajir ra ono. Golkar kabeh. Lu Golkar. Lu bingung. Makanya orang itu jangan lihat sekarang. Lihat track recordnya, sejarahnya.
Sopo Muhajir. Muhajir ini bareng aku, senior saya. Dia di Malang, saya di ITS, dia di mana itu, di IKIP Malang, aku ITS. Tapi dia lebih senior 3 tahun di atas saya. Aku pengurus Jawa Timur, Orde Baru iki. DE pengurus Golkar Kota Malang, Muhajir iki. Nah, kalau Pak Jokowi jadi ketua umum Golkar, itu menguntungkan Golkar atau malah apa manfaatnya buat Golkar kalau Pak Jokowi jadi sangat ketum? Menguntungkan. Prestasinya sudah jelas. Bangun IKN. Saya di Komisi 7, hilirisasi. Ini semua kerjanya Pak Jokowi. Yang namanya infrastruktur. Jangan-jangan sampean punya pamrih ini nyalon-nyalonkan Pak Jokowi. Pamrih apa? Ya pamrih apa kek? Jabatan. Wis tuh. Wis tuwer. 70 akan 70 apa apa. Iya. Ya lek dipercaya bagian anu lah wong tuwek lah bagian ngawas. Iya. Dewan pakar wis cukup. Wis kedukur dewan pakar. Ya enggak ada pamrih saya. Kalau mau saya pamrih saya akan masuk lagi. Ya, jadi anggota DPR wis tuh wis ping 5, lek ping 6 iso dilengserno kayak Pak Harto ping 6 lengser. Wis aku gak melok. Jadi nggak ada pamrih ketua udah tuh. Saya betul-betul untuk kepentingan partai Golkar. Kenapa? Amanahnya Bang Akbar ke saya, Ridwan jaga Golkar ini, paradigma baru. Kamu bagian daripada proses ini, legenda Golkar. Jawa Timur itu legenda Golkar. Tahun 2000 yang dibakar di mana? Jawa Timur. Zaman itu. Berarti nanti jadi kita ini Jawa Timur, kader-kader Jawa Timur itu bukan ngomong toh, nyawa yang kita pasang zaman itu. Nah itulah terus Golkar wis api wis diterima rakyat. Api mandi dibalik no maneh. Lho kene lho ya apa sih? Ini kader Jawa Timur. Telepon siap Pak Ridwan kapan kita dikirim tapi ke nanti Jakarta. Pak Jokowi bisa gak mengemban amanah itu tadi Golkar baru itu, terutama mandiri, modern, terbuka. Ya pastilah. Iya kan? Pasti kita sudah buktikan ke Pak Jokowi. Ya, Kegolkarannya tidak perlu diragukan. Main kuni pasang Golkar KB, cuma wong lah garu. Kan orang nggak tahu. Jadi saya tidak meragukan kegolkaran Pak Jokowi. Mantap ya. Loh, Golkar itu doktrinnya mulai pertama dibentuk sampai sekarang tidak pernah berubah. Karya, siaga, gatra, praja. Setiap kader Golkar harus bekerja sesuai profesi masing-masing secara profesional. Sampai wartawan, jadilah wartawan yang baik secara profesional. Gatra praja menjadi gatra itu benteng pemerintah. Loh. Dia tahu jadi presiden, ya otomatis dia bentengi pemerintah. Itulah Golkar. Jadi ojo bingung lek Golkar itu dukung pemerintah. Zaman Gus Dur jadi presiden, padahal kita ribut, Golkar masuk mendukung. Bu Mega kita masuk mendukung. SB pancene Golkar tentara. Ya. Pak Jokowi masuk kita. Tidak ada Golkar terus jadi oposisi, tidak ada karena tidak doktrinnya. Nggak ada cerita ya? Nggak ada cerita. Kalau ada Golkar menjadi oposisi, kongkon sinau maneh tentang kegolkaran, berarti nggak lulus. Bayar deh dari Golkar, jadi anggota DPR, bayar deh. Itu. Caritwan, apakah memang ada semacam isu yang berada di luar bahwa Pak Airlangga ini mundur bukan karena keinginannya sendiri, tapi karena tekanan yang luar biasa baik dari dalam maupun dari luar, terutama banyak diberitakan itu terbelenggu atau oleh beberapa kasus hukum. Itu menurut Pak Ridwan isu ini beralasan nggak sih? Jadi gini, isu itu buat saya tidak saya masukkan di dalam referensi pikiran saya. Kenapa? Saya pernah mengalami di zamannya Akbar Tanjung. Setiap ketua umum partai Golkar pasti kena itu. Kalau mau jadi ketua umum, ojo wani-wani, ojo wedi-wedi, harus tampil. Mantap. Sudah. Loh, kalau dia kena kasus itu anggap di politisi, lawan. Itu namanya Golkar paradigma baru. Itulah. Lega wani-wani, yo jadi ketua umum. Itu. Nah saya lihat Pak Erlangga tidak berani. Ya. Kok bilang mau masa transisi? Kari terulang. Lakon bian-bian kerja apa kan? Nah itu jadi alasan. Makanya saya bilang, siapa itu pengurus DPP bilang ini transisi, langsung kita harus terbuka kepada rakyat. Nah saya salah satu kader Golkar
harus yang terbuka kepada rakyat, karena saya tidak mau rakyat mempercayai Golkar di era reformasi sampai si nyoblos mesti dibubarno. Itu dia mengharapkan Golkar itu berubah. Kok mau dibawa lagi? Ojo palsu-palsu, harus terbuka. Nah, itu. Cak Ridwan, sebagai seorang politisi senior, Cak Ridwan memandang nasib negeri ini 5 tahun ke depan dengan pemerintahan baru ini ya apa? Ya, kalau saya masih tetap optimis ya? karena Pak Prabowo memberikan komitmen keberlangsungan. Jadi dia tidak merubah. Nah, meskipun kita sudah tidak punya namanya GBHN. Nah, kelemahan kita sejak reformasi ini tidak ada GBHN, sehingga Gus Dur melaku sakarepe, Bu Mega sakarepe, Pak Jokowi, Pak SBY sakarepe, meskipun ada yang namanya apa itu RPJN segala. Tapi kan dia yang sakarepe. RPJP. Ya. Kalau MPR dulu GBHN itu begitu dia dipelantik, MPR bikin panitia ad hoc. MPR jalan se-Indonesia keliling, anggota MPR itu mendengarkan aspirasi semuanya, bikin GBHN, digedok. Setelah digedok, umumno, sopo sing iso nglakokno iki. Jadi bukan arahnya presiden, arahnya rakyat. Ya. Ini tidak. Nah, makanya dengan berkelanjutan ini, insya Allah periodenya Pak Jokowi 1 periode, 2 periode, otomatis periode ketiga Pak Jokowi itu ganti pemain. Tapi konsepnya sama. Ya. Pemainnya siapa? Prabowo Gibran. Jadi pelatihnya podo, pemainnya ganti. Iya, makanya saya dukung bahwa Jokowi salam 3 periode. 3 periode belum tentu Pak Jokowi, bisa saja Prabowo Gibran. Nah, artinya apa? Keberlangsungan. Iya. Itu. Cak Ridwan, ini pertanyaan pamungkas ini. Sekarang ini kan mau pilkada serentak nih. Ya, 27 November. Sekarang muncul sebuah analisis yaitu taktik dan strategi kotak kosong. Ya. Ya apa menurut? Tidak bagus. Tidak bagus. Kenapa? Seandainya yang kuat itu bisa membuat kotak kosong, supaya kita menghargai negara ini adalah negara demokrasi, bikinlah tandingan. Bikinlah tandingan. Pemain pro formal loh ya? Ya dulu, zaman Orde Baru, 3 calon bupati, 3 calon gubernur dipilih DPR, sing 2 pemain cadangan. Tidak ono kotak kosong ya? Gak ono kotak kosong. Kurang bagus ya? Tidak bagus berdemokrasi. Negara kita demokrasi. Ya ojo pakai demokrasi dong. Jadi buang jauh-jauh. Karena berapa sih kan 20% kan cuma. Ya. 20%. Untuk apa bikin 5 calon? Iya. 1 calon gawe lah sing. Atur yang baik lah ya. Loh, aku ini 2 kali periode maju. Palsu-palsu. Palsu-palsu. Siapa sing menang ya pasti karo sing duwe-duwe. Pak Imam ya Pak Imam. Aku palsu-palsu nih. Masa Pak Imam lawan kotak kosong. Iya. Aku siap jadi palsu-palsu nih. Ganti calon gubernur. Ya apa? 2 periode nang Jawa Timur. Kena calon palsu-palsu ini jos ini ya. Jos. Ojo kotak kosong, ono calon palsu-palsu. Baik. Iku pamungkas iki. Terima kasih Cak Ridwan Hisam, luar biasa ngobrol kita. Iki Kartono, sampe anggap Kartono kan iku. Iki politik iki. Depan politik goyo Surabayaan. Iya. Iki gaya politik gaya Cak Kartoloan ya ini. Cak Kartolo. Tribuners, luar biasa ngobrol kita kesempatan pada kali ini dengan Cak Ridwan Hisam ya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar. Ya, luar biasa ini ya. Terbuka, lucu, tapi menurut saya kena. Terima kasih loh. 5 periode. Jadi politisi gaet dari Jawa Timur. Sejak Orde Baru. Sejak Orde Baru. Demikian Tribuners, saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetaplah bahagia dan jangan lupa jaga kesehatan.